Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Asmi Nurmala. Kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas apa itu surat lamaran pekerjaan. Iya, betul sekali. Surat lamaran pekerjaan adalah salah satu surat dinas pribadi, disebut juga surat setengah resmi, yaitu surat-surat yang dikirimkan dari seseorang atau pribadi kepada suatu instansi atau perusahaan. Bagi pihak perusahaan, surat lamaran dapat menjadi panduan dalam mencari dan menjaring siapa saja yang layak untuk menjadi calon pegawai. Surat lamaran kerja sangat penting bagi si pelamar maupun bagi perusahaan, karena melalui surat inilah pelamar dapat menunjukkan pengetahuan, kepribadian, dan keahlian yang dimilikinya kepada pihak perusahaan. Ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua, 3.2 adalah tujuannya adalah peserta didik harus menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaan. Materi pokok, bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa saja unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi 1. Tempat dan penanggalan surat, 2. Hal dan lampiran, 3. Alamat yang dituju, 4. Salam pembuka, 5. Pembuka surat, 6. Isi surat yang meliputi tentang identitas pelamar, lampiran, serta 7. Penutup surat, 8. Salam penutup, 9. Tanda tangan dan nama jelas pelamar. Adapun unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan meliputi kata sapaan dan kata ganti, pilihan kata dan struktur kalimat, serta penggunaan ejaan. Peserta didik, mari kita lihat sistematika tersebut berikut unsur kebahasaan dalam pembahasan berikut. Yang pertama adalah tempat dan penanggalan surat. Inilah contohnya Sukabumi, 2 Agustus 2020. Perhatikan di situ. Setelah penyebutan kota atau tempat surat, maka harus ada tanda koma. Setelah tahun tidak diakhiri oleh atau tanda baca apapun termasuk titik. Sudah jelas? Berikutnya adalah hal dan lampiran surat. Hal adalah lamaran pekerjaan. Nah, hal itu adalah apa yang akan kamu kirimkan adalah lamaran pekerjaan. Kalau lampiran, nah, lamaran pekerjaan itu harus ditentukan karena ini adalah sebagai penanda atau identitas tersebut dalam surat lamaran pekerjaan. Adapun lampiran dalam satu berkas itu berisi tentang berkas-berkas pelengkap data kualifikasi pelamar. Kita beralih kepada struktur berikutnya pada sistematika surat lamaran pekerjaan pada alamat yang dituju. Ini adalah contohnya. Yang terhormat, Kepala Bagian Personalia PT Indo Sukses, Jalan Jenderal Sudirman nomor 3, Jakarta Selatan. Kalau kita perhatikan dalam penulisan alamat surat tersebut, di sini kalian perhatikan ya, penggunaan ejaan tanda titik ya, YTH yang disingkat. Kita tidak boleh menggunakan tanda baca, tanda
tanda baca yang lain seperti koma ataupun titik dua. Cukup titik. Kemudian dalam penulisan jalan mesti ditulis lengkap dan tidak boleh JLN, tidak boleh disingkat menjadi ZLN. Ya, ini adalah salah, yang tepatnya adalah jalan. Ya. Nah, di sini adalah penulisan dalam lembaga ini harus menggunakan tidak disertai tanda titik. Di sini ada aturan penulisan dalam penulisan huruf kapital. Jika penulisan seperti ini adalah berarti itu adalah salah. Ya. Nah, ini adalah salah. Ya, selanjutnya adalah yang terhormat Kepala Bagian Personalia PT Indo Sukses, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Jakarta Selatan. Kota dan nama surat itu ditulis dalam satu baris dan setelah koma di sini. Kita berlanjut kepada sistematika selanjutnya adalah salam pembuka. Ya, di sini dengan hormat terus ada tanda koma di sini, ya, tanda koma. Ya, kalau neta dengan lazim adalah dengan hormat atau dengan instansi berikut yang lainnya adalah assalamualaikum. Berikutnya adalah pembuka surat. Contoh ini adalah pembuka surat yang ditulis berdasarkan iklan. Sesuai dengan penawaran lowongan pekerjaan dari PT Indo Sukses seperti yang termuat pada harian Kompas tanggal 24 Juli 2020, saya mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim IT di PT Indo Sukses. Nah, ini harus ada tanda titik, maaf. Tidak diberikan tanda titik, seharusnya ada tanda titik. Kita perhatikan dalam unsur kebahasaan adalah yang pertama adalah kata ganti saya. Hindarilah kata ganti kami karena kita menulis atas nama pribadi atau seorang diri. Berikutnya adalah isi pada pembuka surat yang harus kita perhatikan. Karena surat ini berdasarkan iklan, maka pembukanya haruslah berisi rujukan iklan. Pada pembuka surat ini juga mesti berisi tujuan penulisan surat yang di sini adalah kalimat mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim IT di PT Indo Sukses. Berikutnya kita pada identitas pelamar. Ada bagian ejaan yang harus diperhatikan, yaitu berkenaan dengan penulisan huruf. Untuk penulisan rincian, hindari penulisan huruf kapital seperti contoh berikut: nama, tempat pendidikan, alamat, telepon, email, status perkawinan. Akan tetapi untuk hal yang lain atau kata-kata yang lain yang memang seharusnya harus menggunakan huruf kapital, kalian harus memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital seperti nama, pada nama tempat, pada nama bulan, pada nama lembaga, dan juga pada yang menggambarkan tempat atau geografis. Kita berlanjut masih kepada isi. Ada data pengungkap untuk menjadi bahan pertimbangan dari diri pelamar. Ya. Ini adalah yang biasa dilampirkan pada surat lamaran pekerjaan. Pernyataan kalimatnya adalah sebagai berikut. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup, 2. Fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat, kursus atau pelatihan, 4. Pas foto terbaru. Tolong perhatikan pula pada ejaan pada pernyataan tersebut, terutama pada penulisan fotokopi, ijazah, dan pas foto. Nah, seperti ini adalah penulisan yang tepat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang terakhir adalah penulisan surat dan salam penutup. Ya. Pernyataan penutup yang lazim adalah sebagai berikut. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai diri saya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, pada bagian penutup ini terdapat pada kata sapaan yang tepat adalah Bapak atau Ibu.
Kemudian dipisahkan tanda koma supaya tidak menjadi rancu, ya, atau tidak menjadi rancu bapak atau ibu saya. Pada kata sapaan itu seringkali kita temukan bentuk yang keliru sehingga menjadi perhatiannya. Pada konteks tersebut tidaklah tepat, haruslah kita hindari. Para peserta didik yang berbahagia, demikianlah sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mudah-mudahan kita dapat berbuat pekerjaan dengan baik dan pada akhirnya suatu saat kita bisa bekerja di perusahaan yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.